Kembali lagi di 30 hari bercerita, mengenal cendekiawan muslim, inspirasi dunia. Halo adik-adik yang dirahmati Allah. Pernahkah adik-adik memikirkan bintang-bintang dan planet-planet ciptaan Allah? Ternyata nih ya, jaraknya itu jutaan mil dari bumi. Hanya saja, apakah kalian juga pernah meneliti atau paling tidak meneropong bintang-bintang atau planet-planet tersebut? Jika memang sulit melakukannya, maka kalian akan mengagumi ahli astronomi muslim satu ini yang bernama Al-Farghani. Beliau bahkan berhasil mengurai misteri benda-benda di langit, dan ini merupakan sumbangan ilmu yang sangat penting bagi dunia. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Abbas bin Muhammad bin Kathir Al-Farghani. Di barat, beliau mendapat julukan Al-Farghanus, berasal dari Fargana, sebuah kota di tepi sungai Sardaria, Uzbekistan. Beliau hidup pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga masa kematian Al-Mutawakkil, di mana kedua khalifah tersebut sangat mendukung kegiatan keilmuan. Al-Farghani sangat beruntung karena Khalifah Al-Ma'mun mengajaknya tergabung dalam Akademi Al-Ma'mun bersama ahli astronomi lain untuk melakukan penelitian di sebuah observatorium. Beliau bahkan berhasil menyelesaikan penelitian mengenai diameter bumi, jarak, dan diameter planet lainnya. Hasil dari penelitian Al-Farghani di bidang astronomi ditulisnya dalam buku Harakat As-Samawiyah wa Jamami' Ilm An-Nujum, Asas-asas bintang. Adik-adikku yang salih dan salihah, Al-Farghani tidak hanya aktif di bidang astronomi, beliau juga sangat menyukai teknik. Bahkan beliau ikut dalam pengawasan pada proyek pembangunan grid nilometer di Kairo lama pada tahun 861. Nilometer adalah alat pengukur pasang surut air sungai Nil. Alat ini berbentuk tiang yang mampu mencatat ketinggian air dan dibangun di Pulau Roda. Bukan hanya itu, beliau juga ditugaskan sebagai pengawas pada proyek penggalian kanal di Kota Baru, Al-Jafariyah, yang berdekatan dengan Samaran di daerah Tigris. Proyek tersebut dinamakan Kanal Al-Ja'fari, namun saat itu beliau menugaskan pekerjaannya melakukan hal yang berbeda. Al-Farghani membuat bagian hulu kanal lebih dalam dari bagian lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak ada air yang mengaliri kanal tersebut kecuali jika air sungai Tigris sedang pasang. Ternyata pemikiran tersebut membuat khalifah menjadi marah. Namun akhirnya hitungan tersebut membuat pakar teknik malah membenarkannya. Hingga akhirnya khalifah setuju dengan pemikiran Al-Farghani dalam bidang teknik. Al-Farghani membuat karya berbentuk buku, yakni kitab Al-Fusul, Ikhtiar Al-Majisti, dan kitab Amal Ar-Ruhamat. Karya Al-Farghani yang diterjemahkan ditulis oleh banyak ahli lainnya, salah satunya oleh John Seville pada tahun 1135 atau Gerard Cremona kurang lebih tahun 1175. Karya beliau yang diberi judul The Elements of Astronomy ditulis dalam versi Latin sampai pada tahun 1590 dan tahun 1669. Akhirnya buku ini diakui sebagai karya yang sangat penting, hingga ada ilmuwan yang bernama Abad Al-Aziz Al-Qabisi memberikan komentar atas karyanya dan tersimpan di Istanbul sebagai manuskrip yang berharap. Sedangkan karya utama Al-Farghani yang berbahasa Arab masih tersimpan baik di Oxford, Paris, Kairo, dan di perpustakaan Universitas Pariseton. Maka tak heran dengan banyak karyanya di bidang astronomi, pantaslah beliau digelari perintis astronomi modern. Hal yang paling menarik dari beliau adalah memperkenalkan istilah astronomi asli Arab pada dunia seperti azimut, nadir, dan zain. Itulah cerita cendekiawan hari ini. Besok siapa lagi ya? Stay tune.